Baik, terima kasih atas perkenalan terhadap memperkenalkan saya tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya berbahagia sekali siang hari ini diundang dengan bapak-bapak, ibu sekalian, teman-teman, adik-adik untuk mendiskusikan suatu topik yang ya memang sangat tepat ya. Saatnya sekarang kita untuk mendiskusikan tentang transformasi digital untuk kebangkitan ekonomi. Jadi ini dari segi topiknya ada dua ya, dua hal yang ingin dibicarakan ini. Transformasi digitalnya dan pertanyaannya apakah transformasi digital ini benar-benar bisa membantu kebangkitan ekonomi Indonesia dan juga apa yang harus dilakukan sehingga kebangkitan ekonomi ini benar-benar terjadi. Baik, saya mulai dari definisi dulu ya supaya kita clear apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital ini gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya. Transformasi digital ini kalau diambil dari makna kata itu transform, berpindah ke ruang digital atau memanfaatkan teknologi digital agar kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu untuk segala macam aktivitas kehidupan. Dan proses transformasi digital sendiri itu bergerak, prosesnya bergerak. Jadi tidak bisa serta-merta kita melakukan proses transformasi digital itu sesaat. Ini adalah sebuah rangkaian proses. Jadi coba di slide-nya, next slide. Rangkaian prosesnya ini lanjut. Kita awali proses transformasi digital ini dengan melakukan proses yang namanya digitasi. Digitasi ini apa? Jadi artinya bahan-bahan atau materi, informasi ini tidak bisa lagi kita lakukan di dalam media yang konvensional, media yang manual. Paper misalnya dalam kertas dan sebagainya tidak bisa. Semua harus proses sudah menjadi materi yang ada dalam bentuk digital. Jadi didigitalkan dulu materi-materi itu gitu. Barulah kemudian bisa kita melakukan proses kedua, yaitu proses digitalisasi. Jadi proses transformasi digitalnya harus diawali dua hal ini gitu. Materi dan bahannya berada dalam kondisi data digital. Kemudian kita melakukan proses digitalisasi. Jadi menggunakan teknologi ICT, teknologi TIK untuk menjalankan suatu proses bisnis. Misalnya contohnya ketika kita pemerintah melakukan pelayanan publik. Let's say misalnya untuk melakukan pelayanan KTP. Pemerintah melakukan pelayanan publik untuk mengurus IMB dan sebagainya. Nah, di situ menggunakan proses teknologi TIK untuk di dalam proses bisnisnya dari proses pelayanan itu sudah memanfaatkan teknologi TIK. Sehingga customer tidak perlu bertatap langsung, tidak harus datang, tidak harus melakukan secara manual, tapi sudah bisa dilakukan secara online dan tersistem. Nah, ini yang proses digitalisasi ini, kita itu ada di era ini sebenarnya. Baru memanfaatkan TK itu dalam konteks untuk memperbaiki proses bisnis. Kita baru bisa melakukan proses transformasi digital itu ketika kita sudah memanfaatkan seluruh teknologi dan melibatkan masyarakat secara luas. Jadi ada garis putus-putus di slide saya ini. Kondisinya itu kita melakukan perubahan dari proses yang manual itu menuju ke proses transformasi digital ini. Inilah posisi kita sekarang. Inilah posisi kita sekarang, yaitu memindahkan proses bisnis kita menuju ke proses transformasi digital. Nah, dengan hadirnya COVID-19, Bapak Ibu sekalian, secara kenyataan kita terjadi proses percepatan. Ketika sebelum terjadi proses COVID-19, proses ini berjalan landai, mengikuti tabel grafik yang ada di bawah itu.
Tapi dengan adanya proses transformasi digital, adanya COVID-19, kita semua terpaksa memanfaatkan ruang digital ini untuk melakukan survive, melakukan upaya untuk memanfaatkan ruang digital ini agar bisa kita survive. Jadi belajar kita dari jauh, adik-adik kita kesehatan, kita manfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan kesehatan, juga untuk termasuk aktivitas ekonomi yang kita sebut ekonomi digital. Nah, percepatan inilah yang sebenarnya momentum yang sekarang kita hadapi. Karena adanya COVID-19 ini ada suatu momentum seluruh elemen masyarakat itu terpaksa memanfaatkan ruang digital untuk bisa terus survive dalam menghadapi aktivitasnya sehari-hari. Nah, apakah ini semua akan memberikan impact terhadap kegiatan ekonomi nasional? Ini pertanyaan kita yang akan saya uraikan. Jadi, secara proses ini bergerak dan saat ini kita mendapatkan momentum untuk memanfaatkan momentum ini melakukan proses transformasi digital. Lanjut, ada satu elemen dasar yang harus kita lakukan ketika kita melakukan proses transformasi digital. Elemen dasar itu adalah infrastruktur. Jadi kita bisa melakukan proses transformasi digital ini ketika semua masyarakat itu memiliki kesempatan untuk connect ke ruang digital, memiliki kesempatan untuk akses, memiliki kesempatan untuk bisa menggunakan layanan internet dan seterusnya. Jadi ini prasyarat. Infrastruktur ini, konektivitas ini adalah dasar untuk kita bisa melakukan proses transformasi digital. Karena jangan sampai proses transformasi digital ini hanya bergerak di kota-kota besar saja. Kemudian masyarakat kita, saudara-saudara kita di pelosok-pelosok tanah air kesulitan untuk bisa memanfaatkan ruang digital dalam aktivitas kehidupannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, mempercepat proses itu. Jangan sampai ada daerah-daerah yang tertinggal yang tidak bisa, tidak ada sinyal, tidak ada koneksi di sana, tidak bisa masuk ke dalam ruang digital. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, jumlah desa kita itu ada 83.218. Nah, desa itu dari sekian 82.000 desa, 83.000 desa itu ada 12.500 desa yang saat ini belum mendapat sinyal seluler 4G. Kenapa harus 4G? Karena 4G itu adalah akses minimal agar kita bisa mentransformasi data, bisa mengirim data, mengirim video dan sebagainya. Maka sinyal 4G untuk seluler ini adalah wajib hukumnya mengcover seluruh wilayah Indonesia. Dari 12.548 desa itu, 9.113 desa itu berada pada daerah 3T, daerah yang tertinggal, terluar. Ada di pelosok-pelosok tanah air kita, di Papua, di Maluku, di NTT, NTB, dan sebagainya. Itu sudah tersebar di daerah-daerah yang belum mendapat sinyal itu. Nah, kalau kita menunggu operator telekomunikasi, dalam hal ini Telkomsel, Telkom, Indosat, dan sebagainya, mereka akan lama sekali untuk sampai ke sana. Karena mereka masih berkonsentrasi di kota besar untuk mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Maka dalam pemerintah sekarang, Pak Jokowi dan seluruh kabinet yang ada bersepakat untuk mempercepat ini dengan menyiapkan anggaran pemerintah. Membangun ketertinggalan konektivitas ini agar sampai dengan akhir tahun 2022 tidak ada lagi daerah yang tidak tercover atau tidak memiliki sinyal 4G. Yang kedua, karena daerah kita ini adalah kepulauan tersebar, ini memang tidak mungkin hanya diselesaikan dengan jaringan terestrial atau jaringan yang ada di permukaan bumi. Harus dilingkupi juga dengan satelit, karena satelit adalah koneksi yang almost tanpa batas. Dan oleh karena itu kita pun pemerintah meluncurkan satelit multifungsi yang akan meluncur pada tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabit per second. Ini kapasitas yang sangat besar, bisa mengcover setidaknya 150.000 titik layanan. Jadi kantor-kantor desa, rumah sakit, sekolah-sekolah, SD, dan sebagainya, ini memiliki kesempatan akan di-cover dengan satelit ini. Jadi ini adalah langkah pertama dalam proses untuk melakukan proses transformasi digital adalah menuntaskan
infrastruktur. Dan alhamdulillah ini sekarang pemerintah sudah bekerja keras untuk ini bersama dengan telco operators yang lain untuk menuntaskan aksesibilitas itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah proses persiapan atau bersamaan dengan mempersiapkan proses transformasi digital ini, kita harus mempersiapkan langkah selanjutnya. Apa tujuannya harus jelas. Ketika kita mengatakan proses transformasi digital, itu ada 4 pilarnya yang harus diselesaikan. Pertama ada infrastruktur digital, seperti yang saya uraikan tadi. Yang kedua adalah pemerintahan digital. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan memberikan pelayanan publik yang terbaik apabila pemerintah tidak berada pada kondisi yang siap untuk menjadi pemerintah digital. Pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan seluruh aktivitas kegiatannya sehari-hari. Proses perencanaan, proses pengambilan keputusan, proses pelayanan publik dan sebagainya, itu harus semua dilengkapi dengan teknologi informasi. Yang ketiga adalah ekonomi digital. Jadi kita pilar ini sangat penting. Kita memahami bahwa ekonomi yang sekarang dengan konvensional ini banyak memiliki keterbatasan. Dengan menghadirkan ekonomi digital, maka kita membuka ruang sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada UMKM kita, usaha mikro dan menengah, untuk bisa ikut serta memberikan kontribusi memajukan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa backbone ekonomi Indonesia ini sebenarnya sangat tergantung dengan UMKM. UMKM itu sebagian besar 90% lebih ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Dan UMKM ini kalau kita runut lagi, ini adanya di daerah. Dan sebagian besar ini juga sangat bersentuhan dengan pesantren-pesantren NU kita. Jadi memajukan UMKM, memajukan NU itu sama juga memajukan ekonomi Indonesia. Dan oleh karena itu ekonomi digital ini perlu sampai menyentuh ke sana. Ini adalah pilar ketiga yang harus kita selesaikan. Dan berikutnya adalah masyarakat digital. Karena apa? Karena ujungnya masyarakat pun harus memiliki kemampuan dasar untuk memanfaatkan transformasi digital ini untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan dan kalau perlu meningkatkan produktivitasnya. Nah, inilah 4 pilar yang menjadi fokus dari Kementerian Kominfo untuk menyelesaikan agar proses transformasi digital itu bisa berjalan. Ada beberapa program besar yang menjadi stimulus dalam konteks ekonomi digital ini adalah mendorong UMKM ikut serta dalam Go Online. Ini adalah satu program yang sangat penting karena seperti yang sudah saya uraikan tadi, backbone ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada UMKM. Juga mendorong startup lokal atau usaha-usaha perintisan di bidang digital ini agar anak-anak muda, generasi muda kita bisa ikut serta dalam melakukan proses lompatan terhadap pembangunan ekonomi ini. Nah, kita sadar bahwa membangun ekonomi digital ini tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh masyarakat, oleh pemerintah. Kita memahami bahwa ini adalah suatu gerakan nasional dan gerakan bersama. Oleh karena itu pentahelix model lah jawabannya. Tidak mungkin ini bisa kita jalankan tanpa melibatkan unsur-unsur dalam komunitas dan masyarakat. Dan tidak mungkin juga apabila dunia usaha tidak segera memanfaatkan infrastruktur digital yang dibangun itu untuk mengoptimalkan proses bisnisnya atau mendapatkan gain, keuntungan baru dan revenue baru dari proses itu. Juga demikian dengan akademisi. Jadi hari ini Universitas NU melakukan webinar mendiskusikan hal ini adalah satu bagian yang sangat penting agar kita bisa membangun yang disebut dengan digital talent atau SDM yang paham digital, SDM yang menguasai teknologi digital. Dan ini tidak semua harus insinyur. Ketika kita bilang digital talent, bukan berarti ini milik insinyur, bukan. Tapi ini milik ekonom, milik sarjana hukum dan sebagainya, tapi memiliki wawasan digital. Karena apa? Karena industri atau perilaku sehari-hari masyarakat itu sudah akan bergeser dalam pemanfaatan digital ini.
Jadi seluruh bidang prodi dan sebagainya, termasuk apalagi akuntansi, ini sangat penting untuk memiliki wawasan bidang digital ini, agar arah dari akademisi, universitas, kampus dan sebagainya harus melengkapi hardcore atau hard skillnya, dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan masalah digital ini. Dan terakhir tentu kolaborasi media juga sangat penting, karena tanpa peran media untuk mengamplifikasi program-program pemerintah, maka hal ini akan sangat sulit. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saya ingin juga masuk ke satu isu yang sangat penting, yaitu terkait dengan masalah platform. Setelah kita membangun infrastruktur, kita akan pindah ke atas. Mari kita lihat di HP kita masing-masing. Berapa persen dari aplikasi di HP kita ini yang merupakan aplikasi lokal? Kita cek sehari-hari kita pakai aplikasi apa? Kita pakai Google, kita pakai WhatsApp, kita pakai Telegram, kita pakai Instagram dan sebagainya. Itu semua aplikasi asing. Jadi kecil sekali sebenarnya, atau masih sedikit sekali platform anak bangsa yang sekarang menjadi dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Kenapa kita harus membangun platform ini? Karena bisnis ini ada di sini sebenarnya. Bukan di infrastruktur, tapi bisnis dari digital ini ada di platform ini. Dan disinilah yang kita sebut dengan kebangkitan ekonomi digital itu dengan masuknya hadirnya platform-platform ini. Alhamdulillah Indonesia sudah ada beberapa yang masuk kriteria unicorn, bahkan dekakron. Artinya perusahaan yang memiliki omset atau kapital nilai kapitalnya sudah mencapai 1 miliar dolar. Di atas itu sudah 10 miliar dolar. Itu ada di Gojek, ada Grab, ada Bukalapak, ada Tokopedia dan seterusnya. Tapi ini masih jauh dari kebutuhan kegiatan sehari-hari kita. Dan platform ini akan menyentuh semua sektor, baik itu pertanian, kesehatan, keuangan, semuanya akan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, penguasaan platform ini menjadi satu kata kunci dalam konteks game permainan di transformasi digital. Apalagi data. Data itu adanya di atas platform ini. Data yang sangat sensitif, data masyarakat, data pribadi, dan sebagainya. Nah, untuk bisa menjaga ini semua, setelah kita memiliki infrastruktur, menyiapkan platform, berikutnya adalah ekosistemnya. Ini hal-hal yang menjadi yang seringkali kita lakukan secara sambilan, padahal ini hal yang sangat penting. Misalnya aspek security. Bagaimanapun ketika kita pindah ke ruang digital, kita perlu memiliki rasa aman. Harus meyakini bahwa infrastruktur kita atau sistem yang kita gunakan ini benar-benar aman. Bukan tempat dari penipuan, bukan tempat dari pemanfaatan orang-orang yang tidak berhak untuk melakukan tindak pidana di ruang digital. Barangkali nanti rekan kita dari kepolisian akan membantu menjelaskan bagaimana aspek security ini menjadi satu isu yang sangat penting agar proses transformasi digital ini bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, ini semua akan dibentuk dengan adanya tingkat kemampuan atau kompetensi. Disinilah keperluannya digital talent dan digital skill ya. Kementerian Kominfo memiliki beberapa program prioritas, termasuk di dalamnya adalah literasi digital, membangun pemahaman terhadap ini untuk lebih dari 12 juta orang dalam 1 tahun targetnya. Kemudian digital talent scholarship, lebih dari 100.000 adik-adik mahasiswa dan sebagainya yang dididik untuk mendapatkan sertifikasi dan sebagainya. Dan juga Digital Leadership Academy. Ini adalah program-program dari basic sampai dengan tingkat advance yang dikembangkan. Ujungnya kita ingin membentuk suatu kultur. Sering sebut kita kalau mau melakukan perubahan dan sebagainya itu, ke pendekatan yang paling permanen itu adalah pendekatan budaya. Nah, secara tidak sadar proses digitalisasi, transformasi digital ini adalah membentuk kultur, membentuk budaya. Jangan sampai kita nanti hanya terbawa menjadi negara, menjadi pasar saja, tidak menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ini satu isu yang sangat penting yang harus kita bangun.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian, adik-adik mungkin saya sudah cukup panjang lebar menguraikan, tapi ada satu kata kuncinya bahwa kita adalah negara yang besar. Indonesia akan diprediksi menjadi negara yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan kata kuncinya itu adalah kesiapan SDM, kesiapan digital talent. Oleh karena itu, webinar kali ini menjadi satu isu yang sangat penting. Kita perlu memahami konteksnya seperti apa, arahnya kemana, dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa menangkapnya dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era transformasi digital Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.